Pemirsa, sebagai warga negara Indonesia yang hobi senapan, apakah senapan angin, PCP, atau senapan api sekalipun, kita harus berterima kasih kepada negara Republik Indonesia, khususnya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Kalau di Malaysia, Brunei, Singapura, negara-negara tetangga kita, senapan apapun bentuknya, walaupun senapan angin kaliber 45, bagi mereka itu haram dan dilarang oleh negara. Secara hukum mereka tidak boleh memakainya. Beda negara, beda aturan. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Beda pula dengan negara Filipina, Thailand, yang mana negara ini, lebih-lebih Thailand, begitu membebaskan senjata api. Bagi mereka yang punya uang bisa membeli senapan api dimanapun, seperti membelinya layaknya membeli goreng pisang. Kita di Indonesia adalah middle. Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia tidak terlalu kaku, tidak melarang sebagaimana negara Singapura, Malaysia, atau Brunei mengharamkan sama sekali senapan, apakah senapan angin biasa kepada rakyatnya, atau terlalu bebas sekali, terlalu vulgar sekali, seperti yang dilakukan oleh negara Thailand ataupun Filipina atau tetangga kita. Kita di Indonesia menengah. Artinya apa? Negara tetap melarang pemakaian senjata, tetapi dalam satu sisi memberikan peluang kebebasan kepada rakyat Indonesia, tentu dengan mengikuti aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku inilah yang harus kita penuhi. Bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata, negara tidak terlalu kaku. Kepolisian Republik Indonesia tidak terlalu kaku, memberikan celah. Tapi kita ikut aturan mainnya, yaitu masuk jadi anggota Perbakin, Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia. Bagaimana kalau di suatu daerah tidak ada Perbakin, atau suatu wilayah penggemar penghobi senapan itu banyak, tapi di daerah tersebut tidak ada Perbakin? Tidak usah susah. Anda bisa mendirikan satu klub menembak yang di bawah naungan Perbakin. Saya Teguh Hasbi memberikan tips bagaimana Anda mendirikan klub menembak di daerah. Pertama sekali yang Anda lakukan, Anda kumpul-kumpul dahulu rekan-rekan sehobi senapan. Apakah 10 orang, 20 orang. Lantas Anda mengadakan rapat, Anda buat suatu klub menembak. Pertama sekali Anda cari nama klubnya. Yang kedua, Anda buat ADRT-nya, anggaran dasar rumah tangga, dan Anda melakukan musyawarah, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, buat struktur klub tersebut. Misalnya Anda buat klub, nama klubnya adalah Satria Penembak Langit, misalnya nama klubnya, Klub Satria Penembak Langit. Anda tentukan siapa ketua klubnya, sekretaris, bendahara, bagian organisasi cabang berburu, bagian pelatihan, bagian humasnya. Anda buatlah strukturnya. Untuk meniru struktur ini dan mengkopi anggaran dasar rumah tangga sebuah klub, sekarang tidak terlalu susah. Anda bisa googling, cari aja di Google, itu banyak. Anda tinggal copy paste. Setelah Anda buat struktur pengurusnya, Anda buat stempel, lantas Anda usulkan ke pencap Perbakin yang ada di kabupaten Anda.
Nanti Ketua Perbakin berdasarkan surat usulan daripada Anda akan mengeluarkan suatu SK pengesahan klub tersebut bahwa klub tersebut sah di bawah naungan Perbakin kabupaten kota tersebut. Tentu ada syarat tambahan. Setelah ADRT klub Anda selesai, ketua sudah ada, lambang klub sudah ada, stempel sudah ada, Anda daftarkan ke akte notaris, ke badan hukum, supaya klub Anda tersebut resmi, tidak dianggap klub liar. Karena di Indonesia kita diberi keluangan untuk bisa membuat klub tersebut. Inilah tips dari saya. Nanti Ketua Perbakin kabupaten kota yang mengeluarkan SK-nya. Jadilah sebuah klub, tentu dengan mengikut acuan dasar daripada Perbakin Republik Indonesia. Inilah tips dari saya. Dan jangan lupa ikuti video saya selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin membentuk pencap Perbakin pada satu kabupaten kota. Bagaimana kalau seandainya di kabupaten kota tersebut tidak ada Perbakin? Bagaimana caranya Anda membentuk Perbakin kabupaten kota? Tunggu pada video saya selanjutnya. Salam saya dari Teguh Hasbi. Salam Bediler.